Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana ummatan muhammadiyatan ummatan wasata linakuna syuhada bainan nasi yawmal qiyamah walladzi an'amana bi ni'matil imani wal islami wal ukhuwah wal karamah was salamah wa amarna bit tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulillah وأوجب علينا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي قد بلغ رسالة وأدى الأمانة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيه التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Jemaah sekalian yang kami hormati, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada sore hari ini, pada malam hari ini, kita sama-sama dapat melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Kemudian kita lanjut dengan ta'lim, mudah-mudahan mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tetap tercurah terlimpah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang kami hormati, saat ini kita berada di bulan Rabiul Awal, bulan Maulid. Biasa kalau kita jalan habis asar atau malam di mana-mana ramai membaca Al-Barzanji, ya. Al-Barzanji itu aslinya syair, puisi. Karena kita itu senang dengan baginda Nabi, maka salah seorang ulama yang bernama Al-Barzanji, saking cintanya kepada Nabi, membuat puisi-puisi sastra. Ya, jadi orang kalau di hatinya itu diliputi rasa cinta itu biasanya jadi pinter puisi, nyastra gitu. Maka Al-Barzanji pun sama. Kecintaan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam membuat beliau ini mampu menulis puisi-puisi tentang baginda Nabi dengan lantunan yang sangat indah. Jadi cerita-cerita ataupun sastra-sastra yang ada di sana itu adalah tulisan ulama. Kemudian tulisan ulama itu menyebar ke berbagai penjuru negara, terutama di Nusantara. Nusantara berarti Indonesia, Singapura, Malaysia, ya, Asia Tenggara lah, Thailand Selatan. Sehingga puisi-puisi itu sering dibacakan oleh umat Islam, terutama pada bulan Rabiul Awal. Kalau bulan ini tiap hari dibaca biasanya itu. Ada yang habis asar, ada yang habis isya. Kalau paham maknanya luar biasa. Kalau paham maknanya, ya. Karena itu puisi. Kalau selain bulan Rabiul Awal biasanya malam Senin baca puisi.
Baca puisi itu kalau paham ya bisa menjiwai, tapi kalau nggak paham jadinya dangdut koplo. Wong cinta Nabi ini kok malah dangdut koplo, ajan. Karon joget putra putri campur aduk, nah ini jadi haram. Kalau sampai ikhtilat campur aduk nggak karuan haram. Kalau jadi puisi yang indah kok malah jadi dangdut koplo, ora sopan. Wong cinta kepada Nabi Muhammad tapi nyanyinya nggak sopan, ya cari sopan-sopan sidik lah kan gitu. Apakah boleh menyanyikan berjanji seperti itu selama bulan Maulid atau setiap hari malam Senin? Apakah boleh? Ya silahkan saja. Kita baca puisi kan boleh-boleh saja. Mau puisi bahasa Indonesia ya silahkan. Mau bahasa Arab ya silahkan kan. Puisi. Mau dinyanyikan juga boleh. Ya, hukum nyanyian selama syair-syairnya tidak bertentangan dengan hukum Islam boleh menurut sebagian besar ulama, termasuk menurut fatwa Tarjih Muhammadiyah. Maka di Muhammadiyah itu ada Mars Muhammadiyah, ada Mars Hizbul Waton, ada Mars IPM ya. Sang surya telah bersinar, syahadat dua melingkar. Ini kan nyanyian. Nah, jadi kalau ada orang Muhammadiyah kok mengharamkan nyanyian, ya silahkan saja. Tetapi kalau sesuai dengan fatwa Tarjih, nyanyian itu bergantung kepada isi dan cara menyampaikan. Kalau isinya baik, cara menyampaikannya nggak baik, seronok, ya nggak boleh juga. Kayak sholawatan jadi dangdut koplo, ya nggak boleh juga. Ya, nggak sopan. Campur aduk laki-laki perempuan joget, nah, nggak baik. Itu namanya kurang ajar dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Isinya baik, disampaikan dengan cara yang baik, ya baik. Isinya tidak baik, disampaikan dengan cara yang baik, tetap tidak baik. Ya kan gitu. Nah, berjanji ini juga sama statusnya. Puji-pujian kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Rasulullah, dalam mengenangmu kami susuri lembaran sirahmu. Bait ketir perjuanganmu membawa cahaya kebenaran. Lagu Raihan. Ini juga salawat apa? Madaih Nabawiyah. Kalau orang Mesir bilangnya al-madaih an-nabawiyah, puji-pujian kalau kata wong Jawa. Jadi terjemahan yang paling pas itu kalau berjanji, terjemahan yang paling cocok itu terjemahannya orang Jawa. Puji-pujian. Dan kalau orang Indonesia kan bilangnya sholawatan ya, tapi paling pas itu pujian. Boleh ya boleh. Dalilin di, ya, orang kan seringnya nanya dalil. Ya, dalil ya. Jadi dulu pada masa Rasulullah SAW ada seorang pemuda yang bernama Hasan bin Sabit. Waktu itu Hasan bin Sabit itu masih belum muslim. Tapi Hasan bin Sabit ini pakar puisi, pinter sastra. Nah, orang Arab ini suka puisi memang. Sehingga kadang sebelum perang itu lomba puisi dulu. Nah, kalau di kita itu daerah Betawi, mau nikah itu kan ada palang pintu, itu saling berbalas pantun. Karena jiwa mereka seperti itu, tradisinya orang Banten begitu pantun. Seperti juga orang Sumatera Barat, orang Padang, suka berbalas pantun, sastra. Orang Arab itu begitu suka puisi, suka sastra, luar biasa. Maka Al-Quran turun di dunia Arab dengan bahasa Arab
untuk menandingi sastra-sastra orang-orang Arab yang hebat-hebat itu. Ternyata meskipun Al-Quran mengatakan faktu bisuratin, coba kamu buat satu surat saja seperti Al-Quran. Ternyata orang Arab nggak bisa, karena melihat Quran luar biasa indahnya, bagusnya luar biasa. Di atas ketinggiannya jauh-jauh di atas sastra, di atas kemampuannya orang Arab di masanya. Jadi kalau mereka menghina orang itu juga pakai sastra, pakai puisi. Menghina orang, memuji-muji orang pakai puisi. Ngelamun, metu puisi nih. Ngelamun, ngayal bentuk puisi nih. Orang Arab itu. Maka mereka pengen menghina, menghujat, merendahkan, mencerca Nabi Muhammad SAW. Akhirnya mereka cari ini piye. Ini ada pemuda yang bernama Hasan bin Sabit, kita panggil. Suruh dia buat puisi yang menjelek-jelekkan, merendahkan, menghina Nabi Muhammad SAW. Nanti kita kasih hadiah. Setuju. Orang-orang musyrik udah setuju, kita setuju. Panggillah Hasan bin Sabit. Dipanggil di musyawarahnya para pembesar Quraisy. Wahai Hasan bin Sabit, kita tahulah engkau ini pakar membuat puisi. Hebat-hebat lah, isi sastramu itu luar biasa lah, kita akui lah itu. Wah seneng Hasan bin Sabit, ini ada apa ini datang-datang saya dipuji-puji ini. Jangan-jangan ada maunya ini. Gini Hasan bin Sabit, ini saya pengen engkau buat puisi khusus tentang Muhammad. Caci, hina, rendahkan Muhammad. Kalau kamu berhasil, puisinya bagus, saya kasih hadiah. Nah, Hasan bin Sabit pakar puisi seneng kerjaannya. Buat puisi kan kerjaan dia. Maka siap, saya siap. Maka mulailah dia mencari hari kapan kiranya bisa melihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Buat puisi itu juga butuh inspirasi. Buat puisi itu butuh pemikiran, butuh kira-kira itu apa yang akan saya buat, temanya apa kan gitu. Maka dia cari informasi, oh ternyata Rasul itu biasanya lewat di jalan ini pada hari ini jam sekian. Maka setelah dia itu tahu beritanya, waktu itu dia mengendap-endap, sembunyi di balik bukit, menunggu lewatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tiba waktunya Rasul lewat. Ketika Rasul lewat, Hasan bin Sabit lihat Rasul, cari cacatnya. Kira-kira mana yang akan saya buat celaan di puisi saya, kan gitu Hasan bin Sabit. Pas dilihat wajahnya, kok nggak ada cacatnya ini ya? Malah wajahnya itu melenong, bahasa Jawanya, mentiring, bersinar luar biasa. Akhirnya setelah Rasul lewat, dia buat puisi, tapi puisinya itu ternyata bukan menjelekkan. Nggak bisa membuat puisi yang menjelekkan Nabi itu nggak bisa, karena puisinya jujur. Rasul nggak ada buruknya, wajahnya luar biasa cerah. Maka buatlah puisi yang viral sampai ke Candi Roto. Nah, viral di mana-mana kita dengar. Ya. Puisinya gimana? Qamarun sidnan nabi qamarun wa jamil sidnan nabi wa jamil qamarun sidnan nabi qamarun wa jamil sidnan nabi wa jamil qamarun rembulan
rembulan, karena wajahnya Rasul ternyata luar biasa indahnya. Rembulan, rembulan, rembulan sidnan Nabi, rembulan yang indah, yang indah, yang indah sidnan Nabi, yang indah, indah bagaikan bulan purnama. Purnama, purnama, purnama sidnan Nabi, purnama yang indah, yang indah, yang indah sidnan Nabi, yang indah. Maka kemudian Hasan bin Sabit ini setelah buat puisi jadi datang kepada orang Quraisy. Orang Quraisy senang. Wah, Hasan bin Sabit datang. Kita tunggu hasil puisinya. Nah, kan tunggu. Suruh baca, baca. Dibacakanlah puisinya. Kaget orang Quraisy. Loh, kok begini? Saya itu perintahkan kamu itu untuk menghina, mencerca, merendahkan baginda Nabi, merendahkan Rasulullah SAW. Ini malah memuji semuanya, ini gimana ini? Kata Hasan bin Sabit, gimana lagi? Saya itu juga pengen merendahkan, menghina, mencerca Muhammad. Tapi pas saya lihat kondisinya seperti itu, tangan saya ini nggak bisa menuliskan keburukan Muhammad. Akhirnya ya sudah. Dia tidak mendapatkan hadiah, malah kemudian pergi menghadap Nabi Muhammad SAW, kemudian masuk Islam. Maka sejak saat itu Hasan bin Sabit ini sering dijadikan sebagai andalan Rasulullah SAW untuk bertanding ketika ada lomba puisi. Jadi kalau ada yang menghina Rasul, Hasan bin Sabit lawan, lawan gitu. Jadi lawannya, jadi pasukannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka memuji baginda Nabi ini bagian dari sunnah, karena sunnah itu dibagi menjadi 3 di dalam ulumul hadis. Sunnah itu ada yang namanya sunnah taqririyah, yang kedua sunnah fi'liyah, yang ketiga sunnah qauliyah. Ya. Sunnah taqririyah itu sunnah tatkala ada sahabat melakukan sesuatu, Rasul tidak negur. Ketika Rasul tidak negur, berarti sesuatu itu boleh dilakukan. Suatu kali ada sahabat makan bareng bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sahabat ini yang dimakan dop. Dop itu hampir mirip dengan kadal, tapi lebih besar dikit, geraknya lebih lincah, kemudian kulitnya lebih keras. Makanannya rumput, ini dop. Di sate, muah makan itu kan, enak nih. Ketika sahabat ini makan dop, Rasul nggak negur, diam. Artinya apa? Hukum makan dop boleh. Kalau haram pasti ditegur oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernah suatu kali Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sedang tiduran di rumahnya. Rumah Rasul itu bersambung dengan masjid, sehingga ada pintu seperti ini, ada pintu yang masuk ke pintu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Waktu itu Bunda Aisyah pas di luar, di dalam masjid, tapi di luar rumah berarti kan dalam masjid, melihat ada anak kecil sedang bernyanyi di dalam masjid. Ketika bernyanyi di dalam masjid, tiba-tiba saja Abu Bakar datang. Marah Abu Bakar melihat Aisyah nonton gadis kecil menyanyi. Karena yang dibayangkan Abu Bakar, nyanyi ini nggak boleh, haram. Maka mengatakan amismaru Rasulullah, amismaru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah
amismaru fi baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, apakah ada seruling di rumah Rasul atau di masjid Rasul? Nggak boleh nyanyian seperti ini kok di masjid, nggak boleh. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam dengar. Ketika dengar, karena sedang tidur langsung bangun menghampiri Abu Bakar, wahai Abu Bakar, tinggalkan, kok biarin saja, ya sudah dibiarkan. Jadi ketika Rasul melihat Aisyah ada anak yang bernyanyi, anak kecil, kemudian nonton, kok dibiarkan, itu artinya sunnah takririyah, itu arti mendengarkan nyanyian selama nyanyian itu baik, berarti boleh. Ini namanya sunnah takririyah. Sama halnya ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, disebutkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin bahwasanya kaum muhajirin itu menyiapkan apa? Umbul-umbulnya terbuat dari pelepah kurma, rame. Ibu-ibunya bahkan konon membawa duf. Duf itu rebana. Maka ketika Rasulullah SAW sudah kelihatan dari kejauhan, baginda Rasulullah SAW datang. Ramai sekali orang menyambut kedatangan baginda Nabi Muhammad SAW. Maka orang muhajirin bernyanyi, Tala'al badru alaina min thaniyadil wada' wajaba syukru alaina. Ya. Jadi bernyanyi semua, ramai. Mada'anillahi dar' ayyuhal mab'utsu fina ji'ta bil amril mudha' ji'ta ashraftal madinah marhaban ya khairadar. Ketika Rasul datang, orang-orang muhajirin bernyanyi pakai duf, rebana. Rasul tidak menolak, tidak menegur. Kalau perbuatan maksiat pasti akan ditegur oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan diingatkan kalau itu perbuatan tidak baik. Tapi Rasul tidak menegur. Berarti membuat puisi memuji Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu bagian dari sunnah yang ini takririyah diantaranya. Ada sunnah fi'liyah. Sunnah fi'liyah itu sunnah yang dikerjakan oleh baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul sholat qabliyah subuh, Rasul sholat ba'diyah, Rasul puasa Senin dan Kamis, Rasul puasa Yom Bid dan lain sebagainya. Itu sunnah fi'liyah dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita boleh mengikutinya, dapat pahala. Yang ketiga namanya sunnah qauliyah, perkataan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Misal Rasul mengatakan ma yuribuk ila ma la yuribuk. Tinggalkan yang meragukan kepada sesuatu yang tidak meragukan. Rasul mengatakan seperti itu. Itu namanya sunnah qauliyah. Sunnah qauliyah. Tiga-tiganya dijadikan sebagai pijakan hukum di dalam fikih Islam, di dalam usul fikih. Maka seperti memuji baginda Nabi seperti yang dilakukan oleh Hasan bin Sabit, seperti Rasul ketika hijrah dan Rasul tidak menegur, itu bagian dari sunnah takririyah. Sekiranya kita niatnya itu tidak memuji, itu mengikuti apa yang dicontohkan oleh para sahabat, berarti itu bagian dari sunnah. Rasul sendiri mengatakan, ashabi kan nujum bi ayyihima qatadaitum ihtadaitum. Sahabatku itu bagaikan bintang-bintang di langit. Siapapun yang kalian ikuti, niscaya para sahabat itu akan memberikan petunjuk kepada kalian.
Orang Arab tentu kalau memuji baginda Nabi Muhammad SAW, ya pakai bahasa Arab. Orang Arab, ya. Orang Indonesia kalau mau ngapal pakai bahasa Arab silakan, pakai bahasa Jawa silakan, pakai bahasa Indonesia silakan. Memuji baginda Nabi itu sangat bagus. Itu menjadi salah satu wujud cinta kita kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi belakangan ada fenomena yang agak aneh. Apa itu? Kalau dulu yang sering dihafal, yang sering dinyanyikan itu umpamanya syair-syairnya Imam Busiri, Barzanji, Diba, ya, yang itu memang jelas pujian kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sekarang sudah aneh lagi. Jadi semua lagu Arab dianggap sholawat. Ini masalah. Beberapa kali saya sering dengar itu. Lagunya Amru Diab, lagunya Shirin, lagunya siapa lagi itu. Macam-macam lah, orang-orang Mesir itu. Itu lagu-lagu cinta semua, itu dangdut koplonya orang Arab. Iya, itu di Indonesia dinyanyikan dikiranya itu sholawatan. Wah, kalau andai kata orang yang dengerin itu nonton klipnya asli, lebih parah dari dangdut koplo. Wah, luar biasa parahnya itu. Di Indonesia di setel di masjid karena ada Habibi ya Nurul Aini. Padahal itu tentang cinta. Habib kan cinta, Habibi kekasihku, kekasihku yang selalu ada dalam hatiku. Ternyata kekasih dia, pacaran, kan gitu. Di sini di setel di masjid. Saya punya teman orang Mesir ke Indonesia. Nah, namanya Karim Mahdi. Ada cerita ke teman saya di Indonesia itu karena saya orang Arab, ada pengajian, saya suruh duduk di depan karena saya orang Arab. Saya duduklah di depan. Ternyata setelah itu pembukaannya lagunya yang di stand itu mereka bilangnya selawatan. Ternyata lagunya Amru Diab. Saya itu ingin ketawa tak tahan gak kuat saya. Akhirnya saya izin keluar masjid, saya ketawa ngakak di luar masjid itu. Iya, karena dikiranya salawatan, ternyata lagu cinta. Iya, ada lagi teman saya, perempuan namanya Fatimah. Nah, belum lama dia di Indonesia dapat S2. Dia punya YouTube juga dia. Nah, di komentar di YouTube-nya sama juga dia shock ya. Shock dia ketika di Indonesia banyak lagu-lagu Arab, lagu-lagu Mesir, lagu-lagu tentang cinta dikiranya sholawatan. Nah, kan repot. Lagu-lagu behebak apalah macam-macam ini. Saya pas dengar, haluh parah ini. Kalau mereka nonton klip aslinya, waduh. Makanya penting kiranya kita itu paham bahasa Arab itu aslinya. Kalau enggak kita dibodoh-bodohin gitu kan. Yang penting Arab, amin. Padahal dia lagi ngobrol, amin. Dikiranya doa. Lagu-lagu cinta kita aja dengarnya khusyuk banget kan. Bahkan repot. Maka sebenarnya bagi para pecinta sholawat, orang-orang yang suka membuat, suka nyanyi, janganlah membodohi masyarakat kita yang awam. Dosa itu penyanyinya itu. Karena membohongi orang yang dengar sudah khusyuk, dikira sholawat, lagu-lagu cinta gak karu-karuan. Membodohkan itu. Dosa itu. Ngapusi. Jangan hanya karena pengen lagunya viral, didengerin orang banyak, dapat iklan banyak dari YouTube, dapat duit banyak dari YouTube, sehingga apa jadi comot. Janganlah seperti itu. Kita itu ketika tidak berdakwah melalui lagu, ada etika akhlaknya juga. Jangan memanfaatkan kebodohan masyarakat awam kita, dimanfaatkan hanya untuk mengambil ceruk keuntungan. Ini jangan sampai. Maka penting kiranya kita untuk bisa berbahasa Arab. Maka
karena umumnya masyarakat kita itu suka sholawat. Ya, sholawat itu kan kecintaan pada baginda Nabi ya. Aslinya sholawat itu kan begini. Allahumma sholli ala Muhammad. Atau salat Ibrahim, Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Nah, itu sholawat. Dari kata-kata innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi ya sallu wa sallimu taslima wa sallim. Jadi ada tasallu wa sallim. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Jadi maksudnya Allah bersolawat itu Allah menurunkan rahmat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Maksudnya malaikat bersolawat adalah malaikat mendoakan baginda Nabi Muhammad SAW. Maka kita pun diperintahkan oleh Allah untuk sallu alaihi wa sallimu taslima. Baca sallu salawat dan baca ucapan selamat, mendoakan keselamatan kepada siapa? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau di dalam Al-Qur'an satu-satunya ayat yang menyebutkan perintah yang kemudian didahului oleh Allah dan malaikatnya sebelum memerintahkan kepada kaum muslimin untuk melakukan itu, ya sholawat itu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah engkau kepada baginda Nabi dan doakan keselamatan kepada beliau. Tapi perlu digarisbawahi, sholawatnya Allah maksudnya adalah Allah menurunkan rahmat kepada baginda Nabi. Salatnya malaikat adalah malaikat mendoakan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Salawatnya kita juga kita mendoakan baginda Nabi Muhammad SAW. Salawat ini penting. Salawat itu kalau salat menjadi salah satu rukun salat di mazhab Syafi'i. Maka ketika orang salat tidak membaca salawat Ibrahimiyah, salatnya tidak sah. Rukun. Rasul pun memberikan contoh teladan ketika berbicara macam-macam. Setelah alhamdulillah kemudian wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bahkan ketika khutbah syarat rukunnya khutbah kan setelah tahmid yang kedua apa? Membaca sholawat. Maka sholawat ini sesuatu yang sangat penting sekali. Dan ketika kita membaca sholawat, man shalla alaiya sholatan sallallahu alaihi biha asyra. Sing sapa wong maca sholawat kaping pisan. Satu kali kita membaca sholawat, maka Allah akan menurunkan rahmat kepada kita 10 kali rahmat. Hanya mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad. Satu kali saja, maka Allah akan turunkan 10 kali rahmat untuk kita. Maka kita sering-sering membaca Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau senangnya sambil nyanyi, ya sambil nyanyi, kan gitu. Simple. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam 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 sallallahu ala Muhammad
sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Salawat mendoakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib mengatakan yang namanya ad-du'a mahjubun hatta yusalli alaihi. Doa itu tertutup sebelum kita membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mahjubun, langitnya itu tertutup kuncinya. Bagaimana kita bisa buka kunci langit itu? Baca salawat Allahumma shalli ala Muhammad. Maka ketika kita doa biasanya baca salawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil mal'il a'la ila yaumiddin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Baca salawat dulu. Allahumma shalli ala sayyid. Lah pakai sayyidina boleh enggak? Boleh di HPT bab 1, paragraf 1. Bab iman pakai sayyidina. Jadi di Muhammadiyah di luar sholat pakai sayyidina itu boleh, dan itu dicontohkan oleh himpunan putusan tarjih Muhammadiyah bab iman bagian ketuhanan halaman pertama paragraf 1. Karena kadang ketika kita ceramah, saya kalau ceramah biasa Allahumma sholli ala sayyidina, kok pakai sayyidina? Muhammadiyah kok sayyidina? Loh, itu di HPT juga pakai sayyidina di HPT. Jadi tidak masalah pakai sayyidina, itu tidak masalah di luar sholat. Kalau di dalam sholat bagaimana? Di dalam sholat khilaf antar ulama, ada yang membolehkan, ada yang tidak. Bagaimana pandangan Muhammadiyah? Muhammadiyah tidak pakai sayyidina. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la tusayyiduni fis sholat, jangan membaca sayyidina di dalam sholat. Juga sebuah kaidah usul yang mengatakan al aslu fil ibadah at-ta'abbud wal ittiba. Prinsip di dalam ibadah itu ta'abbud, menyembah Allah, dan ittiba, mengikuti contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang kita pegang. Tapi yang orang yang pakai sayyidina yang monggo, karena mereka juga punya dalil. Apa itu dalilnya? Al-adabu muqaddamun alal ittiba'. Adab sopan santun didahulukan daripada ittiba'. Ketika Rasul melarang jangan baca sayyidina, menurut pemahaman mereka, ya kan Rasul tawaduk, masa bilang kalian bawa manggil saya sayyidina ya? Kan enggak gitu. Tapi kita kepada baginda Rasul ya tetap, wong kita sama tetangga kita aja kalau manggil Pak, Le, kan tuh, Le, gitu. Enggak nama langsung, coba nama langsung dipanggil, wong rasupan teman manggil orang jenengan langsung, panggil Pak, panggil Le, panggil Kang, kan gitu. Itu kepada siapa? Kepada saudara kita, tetangga kita. Mosok sama kanjeng Nabi Muhammad SAW langsung sebut nama, kan gitu. Nah, ini khilaf antar ulama. Dan Muhammadiyah tidak pernah memfatwakan orang yang membaca sayyidina di dalam sholat itu pelaku bid'ah. Tidak ada fatwanya. Hanya mengatakan yang rojih, yang dipilih oleh Muhammadiyah tidak pakai sayyidina. Yang mau pakai sayyidina, mau, silahkan saja. Jadi ini bagian daripada sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita membaca sholawat bagian dari kecintaan kita kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Cinta kepada baginda Nabi itu pahalanya besar sekali. Ini sedikit lagi ya. Setelah itu kita sholat, kita tutup. Dulu ketika Siti Aminah mengandung, ya, ayahnya Nabi Muhammad SAW yang bernama Abdullah sudah meninggal, sehingga mengandung
sendiri, gak ada ayahnya, gak ada suaminya. Padahal keluarganya Aminah ini bukan keluarga kaya, keluarga pas-pasan. Maka kemudian paman atau kakaknya Abdullah itu sering nengok. Di antara kakaknya Abdullah itu yang waktu itu masih ada adalah Abu Lahab. Jadi Abu Lahab itu kakaknya Abdullah, pamannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Lahab ini punya budak perempuan. Budaknya ini sering diminta oleh Abu Lahab untuk nengok dan membantu Aminah. Karena sudah hamil tua, siapa tahu nanti melahirkan, jangan sampai melahirkan sendiri. Suatu hari ketika sedang di rumahnya Aminah, ternyata Aminah melahirkan, dibantulah oleh budaknya ini. Kemudian setelah selesai, budaknya itu langsung lari menemui tuannya, siapa? Abu Lahab. Wahai Abu Lahab, busyra ya Abu Lahab, busyra ya Abu Lahab, kabar gembira ini, kabar gembira. Abu Lahab langsung, wah, ada apa ini kok kabar gembira? Aminah telah melahirkan seorang putra. Senangnya luar biasa Abu Lahab, senang sekali. Karena saking senangnya mengatakan, wahai budakku, hari ini kamu merdeka. Langsung lari ke rumahnya Aminah, melihat sang putra keponakannya yang bernama Muhammad. Karena senangnya ini, dia kafir. Siapa namanya? Abu Lahab ini kafir. Karena senangnya dengan baginda Nabi ketika Nabi dilahirkan, meskipun dia kafir, tiap hari Senin azabnya di neraka diringankan. Karena cinta kepada Rasulullah SAW. Dulu ketika turun ayat Al-Quran, wa anzir ashiratakal aqrabin, wahai Muhammad, tolong kumpulkan keluargamu. Keluarga itu paman, bibi, ponakan, kalau ada mbah-mbah, kalau ada buyut-buyut, itu saudara semua itu. Kumpulkan. Maka kemudian Rasul mengumpulkan keluarganya. Untuk apa? Untuk mengingatkan mereka terkait dengan risalah kenabian. Kumpulkan semua. Mengumpulkan Bani Hashim. Dan ini kumpul Bani itu juga sunnah. Kumpul Bani, kumpul keluarga ya. Biasanya kalau Idul Fitri kumpul keluarga. Atau bulan apa, bulan apa. Itu adalah kumpul keluarga. Bani siapa, Bani siapa. Itu sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kumpul semua, paman-pamannya, bibi-bibinya, ponakannya. Setelah kumpul, senang kumpul keluarga kan senang. Silaturahmi, saling kenal, saling sapa, kan itu pahala. Silaturahmi pahalanya sangat besar. Man sarrahu ayyub satalahu fi rizqihi aw yunsha'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang hendak umurnya dipanjangkan, rezekinya diluaskan, sering-seringlah bersilaturahmi. Mau kumpul silaturahmi. Kemudian Rasul mengatakan, maksud kami wahai keluarga Bani Hashim, sengaja saya kumpulkan kalian semua di sini. Yang pertama tujuannya silaturahmi. Yang kedua, wahai para paman-pamanku, bibi-bibiku, ponakan-ponakanku semuanya, saya hendak menyampaikan, sekiranya saya mengatakan bahwasanya di balik bukit sana ada musuh yang hendak menyerang kita, apakah kalian percaya? Maka paman, bibi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam serentak mengatakan, kami percaya wahai Muhammad, karena engkau itu Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Maka Rasul kemudian mengatakan, wahai keluargaku semua, paman, bibi, ponakan semuanya,
ketahuilah olehmu saya ini mengumpulkan kamu semua, saudara semua di sini itu untuk memberitahukan bahwasanya saya adalah utusan Allah. Ana Rasulullah yang diutus kepada kalian semua. Maka ketika Rasul mengatakan demikian ini, Abu Lahab marah besar. Tabbat anta ya Muhammad, alihada jama'tana. Celaka Muhammad. Kalau bahasa kita itu brengsek. Brengsek Muhammad. Ternyata hanya untuk ini dikumpulkan. Kirain kita makan-makan enak, mayuran apa gitu. Ternyata hanya untuk dengarkan kayak gini saja kita dikumpulin. Maka turunlah ayat tabbat yada abi lahabin wa tab. Yang celaka itu, yang brengsek itu bukan Muhammad, tetapi kamu wahai Abu Lahab. Meskipun Allah mengatakan tabbat yada abi lahabin wa tab ya, meskipun Allah mengatakannya celaka kamu wahai Abu Lahab, tetapi karena pernah senang dengan kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW, maka dia setiap Senin diringankan azabnya. Tapi jangan main-main, azab neraka paling ringan itu kakinya bagian atas dikasih kerikil, otaknya mendidih. Wising paling ringan. Naudzubillah min dzalik. Maka jangan sampai naudzubillah kita jadi golongan ahli neraka. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan Allah berikan rahmat kepada kita semuanya. Allah berikan keberkahan, kelapangan rezeki. Mudah-mudahan sekiranya rezeki masih jauh Allah dekatkan, sekiranya rezeki masih di atas Allah turunkan, sekiranya rezeki masih di bawah bumi Allah keluarkan. Mudah-mudahan Allah angkat derajat kita, dunia kita, akhirat kita. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita, untuk dunia kita dan akhirat kita. Mudah-mudahan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, keluarga yang tenang, damai, keluarga yang selalu beribadah kepada Allah, yang selalu berada di bawah bimbingan Allah Subhanahu wa taala, yang selalu berjalan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kelak ketika kita menghadap Allah dimudahkan ketika kita hendak meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ketika kita kelak di alam kubur diluaskan kuburan kita, dijadikan alam kubur itu raudhatun min riyadil jannah, taman-taman surga, bukan khufratun min farinnar, bukan sebagai pintu, sebagai taman atau sebagai tempat menuju neraka. Mudah-mudahan kelak kita dibangkitkan bersama para nabi, para syuhada, para solihin, mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW, diberi kesempatan kepada baginda Nabi Muhammad SAW untuk dapat minum dari telaga Al-Kautsar. Karena barang siapa yang meminum seteguk air dari telaga Al-Kautsar, niscaya takkan pernah merasakan haus untuk selama-lamanya. Mudah-mudahan kita dimudahkan dalam hisab kita, di dalam sirat kita, diselamatkan dari fitnah kubur, dari fitnah neraka, dari siksa neraka. Allah bangunkan kita istana Mekah di surga. Allah masukkan kita ke dalam surganya bersama para nabi, para syuhada, para sholihin. Allah ampuni seluruh dosa-dosa kita, dosa orang tua kita, dosa keluarga kita, dosa anak kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Nun wal qalami wa masirun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.